Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dapur Ima. Kali ini saya akan berbagi resep ke teman-teman. Resep chiffon cake pandan. Hasilnya sangat lembut dan tentunya enak. Nah, langsung saja kita simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, seperti biasa, siapkan wadah yang bersih, lalu masukkan 6 butir kuning telur. Lalu tambahkan 30 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. Lanjut kita aduk-aduk menggunakan whisker sampai gula pasirnya larut. Siapkan bahan cair, diantaranya 65 ml santan atau setara dengan 1 saset santan instan. Lalu tambahkan jus pandan sekitar 35 ml hingga mencapai 100 ml. Dan tambahkan setengah sendok teh pandan pasta untuk mempertegas warna hijaunya. Lalu kita aduk-aduk biar tercampur rata. Setelah itu bisa kita tuang ke dalam campuran telur dan gula pasir. Jangan lupa kita tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Aduk-aduk rata. Lanjut tambahkan bahan kering, 130 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein rendah. Bunda juga boleh menggunakan protein sedang. Dan yang terakhir, untuk adonan yang ini kita tambahkan 65 ml minyak goreng. Lanjut kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Di sini tahap yang termasuk saya paling penting. Adonannya harus benar-benar tercampur rata dengan minyak biar cake-nya nanti tidak bantet. Setelah tercampur rata adonan mengkilap seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut ke tahap berikutnya, membuat adonan putih telur. Langkah pertama, siapkan 6 butir putih telur, lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lanjut kita mixer menggunakan kecepatan sedang saja ya mams. Lalu tambahkan 100 gram gula pasir. Di sini kita masukkan secara bertahap gula pasirnya ya. Kita masukkan sampai 3 tahap. Ini juga termasuk tahap yang paling penting ya mams untuk chiffon cake. Putih telurnya jangan sampai over mix, cukup sampai soft fix saja. Lalu tambahkan 1 sendok makan perasan air lemon atau air jeruk nipis. Boleh diganti dengan setengah sendok teh cream of tartar ya mams. Jika sudah dianggap soft fix bisa dimatikan. Nah, untuk adonan putih telur yang soft fix dia seperti ini ya mams. Jika diangkat dia masih goyang-goyang, tidak terlalu kaku. Lanjut adonan putih telur tadi kita masukkan ke dalam adonan pandan. Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk secara perlahan. Lakukan hal yang sama sampai semua putih telurnya kita masukkan. Kita aduk-aduk pelan-pelan saja ya mams biar adonan tetap stabil atau tidak gampang encer.
Setelah kita pancing dengan beberapa sendok adonan putih, nah yang terakhir bisa kita masukkan semua ya mams, adonan putih telurnya, lalu kita aduk-aduk perlahan. Nah, jika adonan sudah seperti ini, siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Untuk loyangnya saya menggunakan loyang tulban ukuran 22 cm seperti ini yang bongkar pasang khusus untuk kue sifon, dan loyangnya sendiri tidak usah dioles dengan apapun. Langsung aja adonan kita tuang ke dalam cetakan atau loyang. Lalu hilangkan udara yang terperangkap dalam adonan dengan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Lalu hentakkan beberapa kali. Adonan siap untuk kita masukkan ke dalam oven. Kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 55 menit atau tergantung dari oven masing-masing ya teman-teman. Nah, sebelumnya ovennya harus kita panaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit. Ini sekitar 20 menit dipanggang, lalu cake kita keluarkan. Lalu beri guratan pada permukaan cake. Untuk guratannya sendiri terserah teman-teman ya, mau 6, 4, atau 8. Pastikan teman-teman menggunakan pisau yang tajam supaya hasilnya lebih mulus. Tanpa berlama-lama langsung kita masukkan kembali ke dalam oven, lanjut kita panggang dengan suhu yang sama menggunakan api atas bawah, dipanggang sampai 55 menit atau tergantung oven masing-masing. Ini dia hasilnya setelah 55 menit. Cake-nya udah matang. Masih dalam keadaan panas cake-nya, langsung kita balik. Di sini saya menggunakan pipa. Kalau teman-teman di rumah ada botol juga bisa. Tujuannya cake kita balik seperti ini agar kuenya tidak mudah turun. Kita biarkan selama 1 sampai 1,5 jam sampai kuenya benar-benar dingin. Setelah 1,5 jam kuenya sudah dingin, lalu kita balik kembali. Untuk chiffon cake, tahap mengeluarkan dari loyang merupakan tahap yang paling membuat deg-degan. Kita sisir setiap bagian pinggir loyang menggunakan pisau yang tajam. Lakukan perlahan saja biar tidak merusak cake-nya. Lakukan hal yang sama untuk bagian tengahnya. Untuk mengeluarkan kue bisa kita angkat bagian tengahnya atau kita balik seperti ini. Kita angkat perlahan loyangnya biar tidak merusak cake-nya. Ini dia chiffon cake-nya, masih kokoh, tinggi. Nah, untuk dasarnya atau bagian bawah loyangnya kita sisir juga menggunakan pisau yang tajam seperti ini. Ini dia bagian dasar chiffon cake-nya. Matangnya sempurna, tidak kering. Ini dia hasilnya chiffon cake pandan, hasilnya menul-menul. Kalau moms di rumah ingin hasilnya lebih berkulit, proses pemanggangannya bisa ditambah sekitar 5 sampai 10 menit.
Chiffon cake-nya berasa sangat lembut pada saat kita potong. Ini dia tekstur chiffon cake-nya, sangat lembut, hasilnya empuk. Aroma pandannya sangat berasa, manisnya pas. Jadi buat teman-teman, jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa dukungannya dengan cara di share dan subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa selalu sajikan makanan sehat yang lezat untuk keluarga tercinta di rumah. Sampai jumpa, bye bye.